Dalam kisah cinta Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II membawa usia pernikahan mereka melewati 7 dekade lamanya. Pangeran Philip telah mendukung Ratu Elizabeth II baik sebagai permaisuri maupun suami hingga akhir hayatnya. Seorang sekretaris pribadi kerajaan berkat Pangeran Philip adalah satu-satunya orang di dunia yang memperlakukan ratu hanya sebagai manusia biasa. Dialah satu-satunya orang yang bisa. Itu adalah pernikahan berdasarkan cinta. Mereka memilih satu sama lain seperti yang diungkap BBC. Kisah cinta mereka dimulai ketika usia remaja. Saat itu, Pangeran Philip muda adalah seorang kadet berusia 18 tahun dan Elizabeth hanyalah remaja usia 13 tahun. Kedua remaja itu saling mengobrol tentang bermain kroket dan tenis yang mengantarkan pada romansa sepasang remaja. Cerita mereka terus berkembang selama bertahun-tahun, bersahabat dengan surat-surat untuk saling bertukar kabar dan sesekali saling berkunjungan selama perang. Ketika Philip pergi bertugas dengan angkatan laut kerajaan, sang putri muda menyimpan fotonya di kamar. Pangeran Philip muda memiliki kehidupan berpindah-pindah, lahir sebagai seorang pangeran Yunani, tapi seluruh keluarganya diasingkan dan berantakan. Anggota keluarganya terpencar-pencar sehingga dia terlatih untuk menjadi pribadi yang sangat mandiri dan kuat secara emosional. Karakternya pendiam, pemalu dan bijaksana. Mereka bisa dibilang saling melengkapi. Cucu mereka Pangeran William menyimpulkan hubungan kakek dan neneknya. Pangeran Philip membuatnya Ratu Elizabeth II tertawa karena beberapa hal yang ia katakan dan lakukan, dan cara keduanya memandang hidup sangat berbeda. Jadi bersama-sama mereka adalah pasangan yang serasi, ungkap Pangeran William. Berlangsung lama mereka merajut kisah cinta. Pada tahun 1946, Pangeran Philip muda tak basa-basi lagi mengungkapkan niatnya untuk menyunting Elizabeth muda. Pada tahun 1947, setelah ulang tahun Elizabeth ke-21, dibuatlah pengumuman di depan publik tentang rencana pertunangan mereka. Pangeran Philip membantu merancang cincin pertunangan platinum dan berlian menggunakan batu dari tiara milik ibunya, Putri Elis dari Yunani. Sesaat sebelum pernikahan mereka, Pangeran Philip menulis surat kepada Ibu Suri bahwa dia telah jatuh cinta sepenuhnya dan tanpa syarat kepada putrinya. Pasangan itu menikah di hadapan 2.000 tamu di Westminster Abbey. Momen itu digelar hanya berjarak 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II dan negara masih belum pulih sepenuhnya dari konflik. Sehingga pernikahan mereka adalah momen perayaan langka. Winston Churchill menyebutnya kabar bahagia di tengah jalan sulit yang kami lalui. Tahun berikutnya putra tertua mereka Charles lahir, kemudian putri mereka Anne. Pada tahun-tahun awal pernikahan mereka tinggal di Malta. Saat itu Pangeran Philip bertugas di HMS Chequers dengan karir di angkatan laut yang berkembang pesat. Mereka dapat menjalani kehidupan yang relatif normal, menikmati hidup dalam iklim hangat, jauh dari istana dan tugas kerajaan. Semua itu berubah pada 6 Februari tahun 1952. Dengan kematian dini Raja George, Ratu Elizabeth saat itu baru berusia 25 tahun dan Pangeran Philip berusia 30 tahun. Mereka selalu tahu sang putri ditakdirkan untuk menjadi ratu, tetapi berharap waktu itu datang beberapa tahun lagi untuk sementara dapat menjalani hidup mereka sendiri. Bagi Duke of Edinburgh, aksesi itu artinya ia harus melepas ambisi karir apapun yang ia miliki terhadap angkatan laut kerajaan. Bagi seorang pria yang biasa menjadi komandan kapal, tiba-tiba diturunkan ke peran pendukung tidaklah mudah. Selain itu, perlu diingat bahwa pada tahun 1950-an, budaya patriarki masih sangat jarang seorang suami dikalahkan oleh istrinya. Bagi ratu yang juga seorang ibu muda, ada aturan peran yang harus dia penuhi sejak lahir yang harus didahulukan. Kisah cinta Duke of Edinburgh dan Ratu Elizabeth II dapat awet, mungkin salah satunya karena kemampuan mereka dalam bertukar posisi yang dilakukan tanpa mengeksposnya ke publik.
Namun bukan tanpa kendala, semasa hidupnya diceritakan bahwa Pangeran Philip terkadang mempertanyakan perannya sendiri sebagai permaisuri istrinya. Ia seringkali melawan sikap para bangsawan. Pada tahun 1956, dia menghabiskan 4 bulan berkeliling ke negara persemakmuran Inggris, yang sempat membuat beberapa orang mempertanyakan komitmennya kepada ratu. Namun kemudian pasangan itu menemukan ritme dan pola peran mereka dalam beberapa dekade selanjutnya. Duke of Edinburgh memungkinkan ratu untuk menjalankan perannya sebagai kepala negara, sementara dia mengambil peran sebagai kepala keluarga. Bagi dunia luar, Ratu Elizabeth II adalah bosnya, tetapi dalam kehidupan pribadi perannya berbeda. Pangeran Philip yang bertanggung jawab dan memegang kendali. Misalnya, Pangeran Philip bertanggung jawab mempersiapkan acara barbecue, sementara Elizabeth mencuci. Duke sering menjadi seorang di berbagai acara, melakukan obrolan dengan penuh semangat kepada orang banyak atau tamu, membuka jalan atau memecahkan kebekuan untuk kedatangan ratu. Adalah rahasia pernikahan yang bahagia memiliki minat yang berbeda, ucap Pangeran Philip. Sang ratu terkenal sangat menyukai anjing dan kuda, sedangkan Pangeran Philip adalah orang ragawan yang produktif. Pada 2012, Pangeran Harry berkata, "Terlepas dari apakah kakek saya tampaknya melakukan urusannya sendiri, sepertinya berkeliaran seperti ikan di sungai, tapi faktanya bahwa dia ada di sana. Mendampingi ratu secara pribadi, saya rasa dia tidak bisa melakukannya tanpa dia." Pangeran Philip. Selama lebih dari 70 tahun, Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II bisa dibilang telah memiliki hubungan pernikahan yang konstan. Romansa mereka akan dikenang sebagai kisah cinta kerajaan yang abadi.